Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudah mulai memasuki tingkat akhir untuk memperoleh jenjang studi strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas 11 April Sumedang ya. Alhamdulillah, ternyata sekarang lembaga kita akhirnya sudah memiliki legalitas atau Badan Hukum Universitas ya, sudah bukan sekolah tinggi lagi, yang mana hampir kurang lebih 1 bulan kemarin sudah diresmikan oleh L2 Dikti ya. Baik, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Muhammad Irfan Arif, bisa dipanggil saja Pak Irfan. Alhamdulillah baru pertama ya kita berjumpa. Nah, kebetulan kita sekarang berjumpa di mata kuliah konsentrasi. Bapak kebetulan oleh lembaga ditunjuk atau ditugaskan untuk menjadi tim sukses rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi dosen pengampu sistem balas jasa atau kompensasi dan diklat atau pendidikan dan pelatihan. Baik, sudah cukup ya perkenalannya. Sambil berjalan saja, nanti Bapak akan terlebih dahulu menerangkan tentang aturan pengaturan teknis perkuliahan dan materi pertama untuk mata kuliah sistem balas jasa atau kompensasi dan diklat. Ya oke, sebelum kita masuk pada pengarahan teknis, ada ya beberapa hal dulu yang ingin Bapak sampaikan. Pertama yaitu tentang deskripsi mata kuliah SBJ dan diklat ini. Nah, jadi pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem balas jasa dan diklat, yang mana dalam kajian sistem balas jasa mengkaji mengenai materi seputar kompensasi dan kepentingannya, kemudian ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, memahami metode evaluasi dan bayaran kompetitif, serta mampu menguasai metode dan pemahaman untuk menyelesaikan perselisihan dan pemisahan tenaga kerja. Selanjutnya, dalam kajian diklat mengkaji mengenai diklat itu sendiri. Berikut langkah, desain, kendala, dan indikator keberhasilan diklat. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa harus mampu memahami pengertian kompensasi dan kepentingan kompensasi. Selanjutnya, mahasiswa harus mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi kompensasi dan berbagai bentuk kompensasi. Yang ketiga, mahasiswa harus mengenali dan memahami metode evaluasi pekerjaan dan bagaimana menciptakan bayaran yang kompetitif. Selanjutnya, mahasiswa memahami dan mengetahui cara penyelesaian perselisihan dan pemisahan SDM. Nah, selanjutnya mahasiswa harus mengetahui dan memahami program pendidikan dan pelatihan SDM. Kemudian, mahasiswa juga harus mampu mengetahui dan memahami bagaimana menyusun langkah-langkah program diklat. Nah, dan yang terakhir, mahasiswa dapat menganalisa kendala dan mengetahui indikator keberhasilan program diklat. Nah, nanti di Google Classroom juga Bapak akan share rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Nanti bisa dilihat juga di portal yang sudah disediakan ya. Nah, selanjutnya metode perkuliahan atau KBM selama 1 semester ke depan. Jadi pada mata kuliah ini diantaranya ada metode ceramah seperti yang Bapak lakukan sekarang. Kemudian nanti juga ada metode kelompok belajar. Nanti setelah ini kita bentuk juga untuk kelompok belajarnya. Kemudian juga tidak lupa ada tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, kemudian nanti juga apabila sudah terbentuk kelompok, biasanya kita akan melakukan presentasi kelompok belajar. Kemudian nanti seperti biasa diakhiri dengan sesi diskusi, sharing, tanya jawab dan sebagainya dengan rekan-rekan audiens lainnya yang ada di kelas. Nah, selanjutnya nanti di pertengahan semester kita akan melakukan evaluasi perkuliahan atau lebih dikenal dengan istilah UTS. Dan yang terakhir yaitu di akhir semester juga kita pun akan melaksanakan evaluasi perkuliahan akhir semester atau lebih dikenal dengan istilah kriteria atau penilaian dan indikator nilai dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu ada faktor kehadiran. Nah, faktor kehadiran ini memiliki bobot nilai 10%. Jadi kehadiran di saat tatap muka atau tatap maya seperti sekarang ini ya. Jadi jangan dianggap sepele ya.
meskipun video tutorial ini tetap tidak mengurangi keseriusan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dalam melaksanakan perkuliahan secara daring. Kemudian yang kedua ada faktor keaktifan, memiliki bobot nilai 10% juga. Nah, apa nih unsur-unsurnya? Diantaranya ada keaktifan dalam diskusi atau sharing perkuliahan daring atau PDR. Biasanya nanti kita juga akan mengadakan yang namanya presentasi kelompok. Nah, nanti di sana juga mahasiswa diharapkan bisa aktif dalam kegiatan diskusinya setelah presentasi kelompok. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, kuis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu faktor tugas. Memiliki bobot untuk nilai akhirnya 20%. Nah, tugas ini dibagi menjadi dua ya, ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, tugas individu juga terdiri dari dua. Yang pertama itu ada tugas terstruktur, tugas mandiri. Yang kedua ada post-test. Nah, untuk post-test itu bayahannya, jadi setiap perkuliahan nanti akan diadakan post-test untuk mengulas materi yang telah dibahas selama satu pertemuan. Nah, itu nanti diharapkan semuanya bisa mengerjakan dan mengikutinya ya tanpa terkecuali. Dan untuk kelompok apa saja diantaranya nanti ada pembentukan kelompok terlebih dahulu tentunya ya. Setelah dibentuk kelompok nanti juga akan ditugaskan untuk membuat materi atau makalah dan PowerPoint-nya juga berdasarkan nanti pokok bahasan atau topik intinya ya. Sudah biasa mungkin dilakukan oleh dosen-dosen sebelumnya. Kemudian faktor yang keempat yaitu ada evaluasi tengah semester atau UTS, memiliki bobot nilai 25%. Nah, jadi mohon kepada rekan-rekan mahasiswa nanti bila mana pada saat pelaksanaannya semuanya dapat mengikutinya tanpa terkecuali ya, karena memiliki bobot nilai yang cukup besar juga. Nah, selanjutnya yang terakhir evaluasi akhir semester atau lebih dikenal dengan UAS, memiliki bobot yang sangat besar juga ya, senilai 35%. Ini juga sama. Mohon semuanya pada saat pelaksanaannya bisa mengikuti tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi inilah, jangan bertanya-tanya ya nanti pada saat nilai akhir, Pak kenapa saya ikut TS, ikut UAS tapi nilai saya segini atau kurang memuaskan misalkan. Ya nanti dilihat lagi apakah memenuhi tidak kehadiran, keaktifan dan tugas-tugasnya. Ya, itu nanti tinggal introspeksi saja ya. Nah, baik. Selanjutnya untuk jumlah SKS dan estimasi waktu seperti biasa ya, jumlah SKS-nya memiliki bobot 3 SKS. Jadi 1 kali 50 menit dilakukan ceramah. Apabila nanti materi langsung dari Bapak, kemudian cukup presentasi kelompok saja. Apabila sudah mulai masuk sesi presentasi kelompok, kemudian nanti diikuti dengan diskusi, seri tanya jawab dan lainnya ya di akhir presentasi kelompoknya. Selanjutnya untuk 50 menit yang kedua ada tugas terstruktur ya, tadi yang disebutkan. Pokoknya setiap akhir perkuliahan nanti akan ada share post test untuk mengulas materi yang telah kita bahas atau telah kita presentasikan ya. Selanjutnya tugas mandiri tadi. Nah, tugas mandiri ini nanti akan ada tugas sewaktu-waktu nanti Bapak akan meng-sharekan di media LMS. Karena kan lembaga kita juga masih belum memiliki media LMS, nanti Bapak akan menggunakan media Google Classroom saja ya. Jadi media Google Classroom itu wajib setiap mahasiswa memilikinya ya, memiliki akun dan aplikasinya, dikarenakan nanti ada berbagai macam yang akan di-share di sana, mulai dari materi, tugas, post test, sampai UTS dan UAS pun nanti akan di-share pada Google Classroom ya. Nah, kemudian untuk proses perkuliahan dan KBM. Nah, jadi pada proses perkuliahan KBM dalam masa darurat pandemi terkait pencegahan COVID-19, Fakultas Ekonomi Universitas 11 April Sumedang selaku penyelenggara kegiatan perkuliahan atau KBM menerapkan pembelajaran daring. Nah, jadi meskipun dari beberapa minggu terakhir ya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah memberikan kelonggaran atau keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan luring, tapi tetap ya untuk pencegahan, karena di kita juga vaksin masih di bawah tingkat 50% ya, jadi mau tidak mau
karena regulasinya seperti itu, kita juga akhirnya masih melaksanakan kegiatan perkuliahan atau KBM dengan cara daring. Mungkin nanti sambil berjalannya waktu bisa saja kita berubah sistem, bisa saja nanti misalkan ada surat edaran dari universitas atau dari fakultas bisa melaksanakan kegiatan luring, ya otomatis kita juga nanti langsung saja mengikuti untuk kegiatan luring atau di dalam kelas ya. Oleh karena itu kami memfasilitasi KBM peserta didik sebagai berikut. Nah, diantaranya saya akan menjelaskan dulu bentuk pembelajaran daring atau BDR-nya. Nah, jadi saya menamakannya itu atau sistem menamakannya itu yaitu sebagai bentuk pembelajaran blended learning atau campuran. Apa saja nih yang dicampur, mentang-mentang namanya blend ya, dicampur, yaitu yang pertama itu bentuk pembelajaran sinkronus atau waktu yang sama. Nah, media apa saja nih yang bisa digunakan dalam metode ini atau bentuk pembelajaran ini? Yang pertama itu media WhatsApp Group, kemudian ada Google Classroom, selanjutnya ada Google Meet atau Zoom dan media lainnya. Kemudian untuk waktu yang berbeda apa saja? Bisa saja nanti kita menyiapkan YouTube sebagai penampung video tutorial atau video ceramah atau video presentasi, nanti kita upload via YouTube dan di-share di WhatsApp Group. Jadi itu kan blended ya antara WhatsApp dengan YouTube. Kemudian LMS, nah LMS itu Google Classroom ya, dikarenakan bahwa kita masih belum memiliki LMS, kita manfaatkan saja ya aplikasi yang ada yaitu Google Classroom. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, baik dari mulai tugas bahkan sampai UTS dan UAS pun nanti akan di-share pada Google Classroom dan media lainnya. Nanti kita di blended saja ya. Nah, selanjutnya media pembelajaran yang harus disiapkan dari perangkat lunaknya yaitu tadi sudah dijelaskan, mahasiswa wajib memiliki WhatsApp Group dan sudah join di dalamnya tentunya ya. Nanti kalau yang tidak join ya dianggap tidak mengikuti perkuliahan mata kuliah ini. Selanjutnya Google Classroom juga sama, semuanya wajib ya menggunakan atau memiliki akun Google Classroom, kemudian akun YouTube, Google Meet dan Zoom. Nah, selanjutnya untuk perangkat kerasnya itu mangga itu masing-masing ya, disesuaikan dengan sesuaikan dengan masing-masing. Bisa menggunakan laptop mangga, bangun komputer atau PC juga mangga, mau menggunakan handphone atau gadget mangga. Yang penting semuanya bisa mengikuti perkuliahan daring ini ya. Nah, ini tadi aplikasi apa saja nih yang harus disiapkan dalam pembelajaran daring atau BDR. Yang pertama itu Google Classroom. Nah, kurang lebih ya udah biasa ya untuk rekan-rekan biasa menggunakan. Nanti Bapak akan buat grupnya grup kelasnya. Nanti Bapak akan share pada grup atau linknya. Nah, apa saja nih yang akan yang akan di share di Google Classroom, dan caranya itu ada pertama itu materi. Nanti Bapak juga akan meng-sharekan setiap materi pada portal yang tersedia di Google Classroom. Kemudian daftar hadir juga sama, nanti Bapak setiap tatap mukanya atau tiap pertemuannya akan meng-sharekannya di portal Google Classroom. Kemudian tadi post test ya, khusus juga sama, di-share-nya di sini. Selanjutnya untuk tugas kelompok sama juga di sini. Selanjutnya UAS dan UTS juga tentunya akan di-share di Google Classroom. Selanjutnya untuk WhatsApp Group kurang lebih gambarannya seperti ini ya, bisa dilihat oleh masing-masing. Di antaranya nanti akan melakukan pertemuan atau perkuliahan dengan sistem WhatsApp Group. Selanjutnya juga ya kurang lebih seperti inilah. Mungkin di semester sebelumnya juga ada yang sempat atau sudah pernah mengikutinya dengan teknis seperti ini. Selanjutnya Zoom atau Google Meet ya kurang lebih seperti ini. Nah, dari tadi kenapa saya tidak menekankan rekan-rekan untuk menggunakan media Zoom atau Google Meet. Jadi berdasarkan hasil analisa Bapak pada perkuliahan di semester sebelumnya, diantaranya banyak juga ya mahasiswa yang
penting mah padu join we unggul gitu. Bapak nggak mau seperti itu. Kemudian juga ada kendala Pak, ininya apa namanya, daerahnya atau domisilinya itu sinyalnya kurang bagus, makanya susah juga mengikuti perkuliahan menggunakan Zoom atau apa namanya Google Meet katanya gitu. Kemudian Pak, olok oge cenah kuota cenahnya karaos sih ku bapak ge kangge Zoom kangge Google Meet teh eta kuota oge lumayan kagerus nya. Akhirna bapak memutuskan ya tidak usah disepakati kembali, kita menggunakan tadi saja yang blended ya. Apabila nanti kita membutuhkan untuk presentasi ya mau tidak mau kita menyiapkannya untuk video tutorialnya ya tadi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung, misalkan untuk yang menggunakan laptop bisa menggunakan Pandicam, bahkan apa namanya bisa melakukan Zoom lokal dengan anggota kelompoknya, misalkan itu bisa nanti direkam, tapi itu kan sama ya keneh-keneh kehead lah gitunya. Jadi lah kan kita tadinya mensiasati ini ya, yang penting perkuliahan tetap berjalan tetapi tidak mengganggu keurusan teknis ya, teknis perkuliahan ya. Jadi Bapak memutuskan untuk melakukan seperti ini saja. Nah baik, kita sekarang sudah mulai masuk ya. Baik, sebelum kita masuk kepada topik inti atau materi inti di pertemuan pertama, ada beberapa hal dulu yang ingin Bapak jelaskan. Yang pertama terkait dengan pokok bahasan yang akan kita ulas atau kita bahas selama 1 semester ke depan. Nah di pertemuan pertama itu nanti ini yang akan dibawakan oleh Bapak sendiri, yaitu tentang pengantar manajemen kompensasi dan manajemen pelatihan dan pengembangan SDM. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya ada materi tentang pengertian kompensasi dan kepentingan kompensasi. Berikutnya, pertemuan berikutnya ada faktor yang mempengaruhi kompensasi dan bentuk kompensasi. Kemudian selanjutnya ada materi tentang metode evaluasi pekerjaan dan menciptakan bayaran kompetitif. Kemudian selanjutnya ada penyelesaian, penyelisihan, dan pemisahan SDM. Nah nanti setelah 5 materi ini terbahas di pertengahan semester, kita akan melakukan kegiatan evaluasi tengah semester atau UTS. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-7 nanti kita akan laksanakan atau mengulas materi tentang pendidikan dan pelatihan atau diklat. Untuk 8 dan seterusnya sampai 9 itu bisa dilihat sendiri saja ya. Nah, di akhir di akhir semester kita akan mengulasnya dengan evaluasi akhir semester atau kita kenal dengan istilah UAS. Nah baik, untuk referensi atau buku pustaka dari mata kuliah sistem balas jasa dan diklat ini, yang pertama Bapak menggunakan untuk referensi atau buku pustaka utamanya yaitu dari karangan Anwar Prabu Mangkunegara yang edisi terbaru ya, yang 2017 itu. Yang kedua, kemudian ada juga dari buku Masram dan Mu'ah tentang manajemen yang edisi tahun 2015. Untuk pendukungnya ada dari Bangun Wilson, Gary Dessler, dan berbagai website terkait ya, bisa dicari di internet. Nah jadi Bapak menyarankan dari beberapa buku referensi ini minimal rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi memiliki salah satu buku pustaka atau referensinya. Nah, Bapak itu tidak memberatkan ya, tidak harus membeli ini itu terserah, mangga dikembalikan lagi. Mau secara fisik buku mangga, mau secara e-book juga nyari di internet mangga. Yang penting setiap rekan-rekan mahasiswa memiliki salah satunya saja. Pokoknya tidak akan rugilah untuk memiliki buku mah, soalnya nanti juga kan akan terpakai juga nanti di penyusunan skripsi rekan-rekan ya. Pokoknya seperti itu. Ya baik, sekarang kita masuk saja di pembahasan pengantar tadi balas jasa atau kompensasi. Nah, jadi menurut Ivan Sevik, kompensasi adalah fungsi human resource management yang berhubungan dengan setiap jenis reward yang diterima individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pegawai menukarkan tenaganya untuk mendapatkan finansial maupun non-finansial.
Nah, dengan demikian, sebagai penghargaan atas penyerahan dan pemberian segenap hasil kerja atau performa pegawai kepada organisasi, maka organisasi memberikan balas jasa, imbalan jasa, penghargaan, penghasilan, kompensasi, atau reward. Nah, ditinjau dari sisi pandang organisasi, pemberian imbalan jasa atau penghasilan akan selalu dikaitkan dengan kuantitas, kualitas, dan manfaat jasa yang dipersembahkan oleh pegawai bagi organisasi tempatnya bekerja. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi seberapa jauh tujuan organisasi dapat dicapai, bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Selain itu, harus pula diakui bahwa penghasilan pegawai pada hakikatnya termasuk dalam komponen biaya. Nah, jadi kebutuhan pegawai itu terus berkembang. Dari sisi pandang lain, para pegawai juga menyadari bahwa organisasi mampu memproduksi sesuatu yang disebabkan oleh keberadaan serta karya nyata mereka. Dengan demikian, imbalan jasa atau balas jasanya, penghasilan itu haruslah diterima dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu rata-rata itu jadi motivasi karyawan itu ke sana. Jadi benturan kepentingan antara organisasi dan individu pegawai dalam pemberian penghasilan tersebut sering sekali akhirnya menimbulkan masalah. Jadi aing-aingan ya, di sisi karyawan teh rasanya tuh udah maksimal dalam kinerjanya, tapi tetap namanya organisasi atau perusahaan pun ada komponen-komponen tersendiri dalam menentukan kompensasi atau balas jasanya. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, itulah yang sering ada atau terjadi benturan di lapangan itu seperti itu kurang lebihnya. Nah, selanjutnya untuk bentuk kompensasi. Nah, kompensasi yang diberikan organisasi ada yang berbentuk uang dan ada juga yang tidak berbentuk uang. Nah, kompensasi yang berwujud upah pada umumnya berbentuk uang sehingga kemungkinan nilai realnya turun naik. Nah, di negara kita sampai sekarang ini nilai rupiah belum dapat dikatakan stabil. Misalnya dengan adanya kebijaksanaan pemerintah tentang devaluasi, maka meskipun upah yang diterima dalam rupiah adalah sama, tetapi secara real daya belinya pun akan turun, ya itu otomatis. Nah, apabila organisasi setelah menetapkan besarannya kompensasi tidak mau meninjau kembali, maka organisasi tersebut penetapan kompensasinya dikatakan statis. Banyak faktor yang menyebabkan perlunya kompensasi tersebut ditinjau kembali. Apabila faktor-faktor tersebut berubah, maka sebenarnya kompensasi yang diberikan harus ditinjau kembali. Nah, faktor-faktor tersebut diantara lain yaitu perubahan tingkat hidup penduduk, kemudian perubahan perundang-undangan ya atau peraturan tentang besarnya upah, seperti ramai-ramai kemarin tentang Omnibus Law. Nah, itu juga sama menjadi faktor-faktor penentu besaran kompensasi yang nanti harus ditinjau kembali. Dan yang terakhir yaitu perubahan tingkat upah dari perusahaan lain. Nah, jadi itu mah jadi perbandingan. Misalkan kata si karyawan A di perusahaan A, misalkan si perusahaan B itu meng-hire dikarenakan kinerja si karyawan A itu di perusahaan itu bagus. Misalkan udahlah gabung di perusahaan kami, di perusahaan B kami bisa melebihi upah yang diberikan perusahaan A. Nah, itu juga sama terjadi, harus ditinjau kembali. Nah, kan menjadi kerugian juga apabila salah satu karyawan terbaik di perusahaan A harus misalkan resign atau keluar ke perusahaan B. Nah, itu sama juga, pokoknya itu harus difilter ya, harus ditinjau kembali oleh masing-masing perusahaan. Nah, selanjutnya sistem kompensasi yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan anggota organisasi atau pegawai, yang memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan mempekerjakan sejumlah pegawai yang dengan berbagai sikap serta perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan organisasi. Namun, seandainya pegawai tersebut diliputi oleh perasaan tidak puas atas kompensasi yang diterimanya, hal ini tentu berdampak bagi organisasi secara negatif. Jika ketidakpuasan tersebut tidak terselesaikan dengan baik, merupakan hal yang wajar apabila para anggota organisasinya menyatakan keinginan untuk memperoleh kompensasi yang jumlahnya besar dan adil. Nah, dengan demikian, pada dasarnya sistem kompensasi tidak dapat ditetapkan secara absolut, namun harus bersifat relatif. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa gaji untuk masing-masing individu pegawai tersebut harus dibuat secara relatif dengan gaji pegawai. Hal ini di samping mudah dalam mengendalikannya juga karena pegawai seringkali menilai gaji yang mereka terima itu dikaitkan dengan gaji pegawai lain, sok dibanding-bandingkannya. Nah, eta lah
yang harus ditentukan bersifat relatif teh. Jadi pegawai pada umumnya ingin diperlakukan secara adil di dalam sistem kompensasinya. Dan tentunya berdasarkan dengan hasil dari kinerjanya juga ya. Pokoknya itu nanti, apalagi nanti ya kita sudah mulai masuk dunia pekerjaan, semuanya bakal terasa lah oleh rekan-rekan bagaimana itu yang namanya lapangan seperti apa. Baik, itu yang dapat disampaikan dari sistem kompensasi atau balas jasa. Selanjutnya kita masuk di materi pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, pelatihan pertama itu pelatihan ya. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Nah, pelatihan berkenaan dengan perolehan keahlian-keahlian atau pengetahuan tertentu. Nah, kemudian pelatihan dan pengembangan dalam organisasi dimulai ketika seseorang bergabung dalam suatu organisasi dan berlanjut selama karirnya dalam organisasi tersebut apapun posisinya. Nah, pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Nah, pelatihan juga berfokus pada memberi keterampilan khusus atau membantu karyawan memperbaiki kekurangannya dalam kinerja. Nah, pengembangan merupakan upaya memberikan kemampuan kepada karyawan yang akan diperlukan organisasi di masa yang akan datang. Jadi bedanya itu kalau untuk pelatihan itu kurang lebih ya untuk jangka pendek, untuk pengembangan itu lebih ke jangka panjangnya ya, untuk perkembangan perusahaan tentunya ya. Nah, kemudian manfaat pelatihan diantaranya yang pertama yaitu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, menciptakan sikap, loyalitas, kerjasama yang lebih menguntungkan. Kemudian selanjutnya untuk memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya untuk mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Kemudian juga atau human error ya. Dan terakhir yaitu untuk membantu setiap individu dalam peningkatan dan pengembangan kepribadian mereka. Nah, kita sudah mulai masuk ke pengembangan sekarang. Nah, fungsi pengembangan SDM, pengembangan organisasi yaitu merupakan proses meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan anggotanya melalui intervensi yang terencana dengan menerapkan konsep sains perilaku pengembangan organisasi yang menekankan pada perubahan. Kemudian selanjutnya untuk pengembangan karir berisikan perbaikan-perbaikan yang bersifat pribadi dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karirnya. Nah, ini contohnya misalkan apabila nanti rekan-rekan misalkan nanti ada yang bekerja di bank. Nah, biasanya itu di bank tuh kita itu setiap jenjang karirnya itu memiliki sertifikat. Misalkan kita di tingkat awal itu misalkan masuk di AO. Nah, itu AO tuh ada tingkat namanya tuh tingkat pelaksana. Kemudian nanti kita naik lagi ke tingkat kepala unit. Nanti ada tingkatannya lagi. Kita juga nanti ikut pengembangan karir juga, nanti mengikuti pelatihan atau pengembangan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Nanti kita yang dicapainya itu nanti yang didapatnya di pelatihan itu adalah sertifikat. Nah, sertifikat itu sangat berguna sekali untuk mencapainya karir kita ke depannya di perbankan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, baik. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya perbedaan pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan ini lebih berfokus pada pekerjaan saat ini. Nah, sedangkan pengembangan pekerjaan saat ini dan yang akan datang. Kemudian ya baik, terakhir sebelum kita tutup pertemuan pertama kali ini ada tugas yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh para peserta didik atau mahasiswa-mahasiswi. Nah, yang pertama, buatlah kelompok belajar di kelas menjadi 7 kelompok. Nanti sesuai dengan pokok bahasan atau topik intinya ya. Kemudian nanti akan Bapak jelaskan ya nanti di slide berikutnya. Nah, jadi yang kedua tugasnya itu buatlah makalah sesuai dengan pokok bahasan atau materi atau topik inti sesuai dengan referensi atau buku pustaka. Nah, selanjutnya buatlah PowerPoint-nya sesuai dengan makalah kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya presentasikan sesuai dengan jadwal atau pertemuan tatap muka tiap materinya yang disesuaikan dengan urutan pokok bahasan atau topik inti. Yang terakhir,
media yang akan digunakan untuk presentasi yaitu media WhatsApp Group. Nah, jadi jika menggunakan media WA Group, maka siapkanlah video tutorial atau presentasinya seperti yang Bapak lakukan sekarang dengan menggunakan aplikasi tambahan. Nah, misalkan ada yang menggunakan laptop bisa menggunakan aplikasi Handycam dan lain-lain, kemudian yang memakai gadget atau telepon genggam atau HP bisa menggunakan aplikasi KineMaster atau dan lain-lain. Nah, nanti hasilnya itu diuploadkan kepada akun YouTube masing-masing. Nah, jadi ya tadi untuk aplikasi lainnya juga bisa dilihatlah di YouTube ya, misalkan nyari aplikasi untuk mengedit video presentasi atau apa, nanti adalah referensi lain untuk aplikasi yang lain mah ya. Nah, jadi ini pembagian topik inti atau pokok bahasannya. Jadi dimulai dari materi kedua, yaitu pengertian kompensasi dan kepentingan kompensasi. Bisa dilihat ya. Ini mau diacak lagi mangga, kalau mau sesuai dengan urutan kelompok mangga. Nah, kalau sesuai urutan kelompok seperti ini. Jadi kelompok 1 nanti ditugaskan dengan materi pengertian kompensasi dan kepentingan kompensasi. Kelompok selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kompensasi dan bentuk kompensasi. Kelompok ketiga metode evaluasi pekerjaan dan menciptakan bayaran kompetitif. Kelompok 4 sampai kelompok 7 seterusnya ya, bisa dilihat sendiri materi untuk pembahasan atau pembuatan tugas kelompoknya. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak keterbatasan dan kekurangan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung japri saja ke Bapak ya, atau mau via ketua angkatannya mangga. Pokoknya 1x24 jam insya Allah Bapak siap membantu. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.